pendek saja ke Tommy Pranata. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Junior terhadap Tommy Pranata. Ya, sebuah tarikan dari belakang memang. Ke Pablo Francis. Cukup baik kerjasama dia dengan Nur Hadi. Kembali Pablo Francis terlepas. Ya, Hal yang sama kembali terjadi, Bung. kerjasama yang terlalu dekat, Bung. Umpan 1-2 yang gampang sekali dibaca oleh barisan pertahanan Arema. Jelas sebuah pelanggaran sliding dengan kaki yang terlalu tinggi dari Paiton Tiapma terhadap Roban Camelo. Terhadap pemain depan Persijap sehingga Pablo Francis mengalami kesulitan. Ridwan dan tampaknya akan dieksekusi oleh Tommy Pranata. Sudah dilakukan. Doni FS serangan balik Persijap. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Muhammad Ridwan terhadap Doni F. Siregar. Iya. Hasilkan kartu kuning bagi Muhammad Ridwan. Betul, sebuah pelanggaran yang mencoba menghentikan laju Doni F. Siregar dari belakang, Bung. Saya pikir ini wajar diberikan ganjaran kartu kuning. Masih Pablo Francis. Cukup cantik aksi individu yang dipertontonkan oleh seorang Pablo Francis. Ya, terlihat aksi individu menimang bola dan melakukan salto kick. Namun masih lemah bunyi Yayan. Bagi Arema Indonesia. Roni Firmansyah. Muhammad Ridwan kembali ke Roni Firmansyah. Ke tiang jauh masih ada Valdo Silva. Junior. Kali ini Paiton Tiapma. Memberikan umpan silang. Kembali Roman Camelo kerjasama dia dengan M. Ridwan. Ya, ada aksi protes dari M. Ridwan yang merasa tidak berada dalam posisi offside, namun mungkin wasit melihat atau hakim garis melihat ada gerakan aktif daripada Noh Alamsyah yang menjadikan dia berada dalam posisi offside. Nur Hadi, Pablo Francis, Nur Hadi maksudnya. Lagi-lagi, Bung. Arema Indonesia. Evaldo Silva. Tendangan gledek dari Evaldo Silva. Pelanggaran Doni terhadap Roni. Doni to Roni. Nyaris saja, Bung. Saya pikir ini sebuah hal yang harus menjadi perhatian dari kubu Persijap Jepara, karena kita lihat beberapa kali M. Ridwan. Pojok yang keempat bagi Arema Indonesia, bersiap-siap Muhammad Ridwan. Dikawal dengan ketat oleh Danan Puspito. Dieksekusi oleh Beni Wahyudi. Pablo Francis. Masih ada Tommy Pranata memotong bola. Pablo Francis. Lemparan ke dalam bagi Laskar Kalinyamat. Tensi pertandingan tampak. Strategi Arema sudah jelas, mereka wajib mempertahankan keunggulan mereka dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Nur Hadi masih mampu ditangkap dengan sangat baik oleh Kurnia Mega. Iya, tempo yang dinaikkan oleh pemain-pemain Persijap Jepara, dan ini kita lihat syutingan pertama Nur Hadi Ya, pada pertandingan ini.
Ya, dan kita melihat ya di sini kembali tendangan kotak penalti justru tampak tidak menyulitkan Kurnia Mega. Noh Alam, Evaldo Silva, Nurul Huda, jauh ke depan dari Nurul Huda, kembali jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Pablo Francis kali ini dibayang-bayang dengan ketat oleh Waluyo. Terlepas, Pablo Francis. Ya, dan wow, sayang sekali. Sangat disayangkan, sebuah umpan yang sangat matang dari Pablo Francis terlepas, namun gagal dimaksimalkan oleh Nur Hadi. Ya, kita melihat di sini bagaimana pergerakan seorang Pablo Francis sangat kencang, begitu baik ia melewati seorang Pierre Njaka dan juga Waluyo. Umpan yang juga sangat manja kita melihat kepada Nur Hadi, namun sayang kita Sekali. Tampaknya Persijap menambah Persulit pertahanan dari Arema Malang dan memasukkan Bona Simanjuntak. Harapan di lini tengah adalah menjadikan Bona sebagai playmaker ataupun lini kedua yang menjadi kreator bagi serangan daripada Persijap Jepara. cukup baik kerjasama Benny Wahyudi dan juga Nuh Alamsyah. Sayang sekali diakhiri dengan salah pengertian dari Benny Wahyudi. Kembali serangan balik dari Persijap Jepara, melebar ke kiri. Nur Hadi kali ini dibayang-bayang oleh Perwaka Yudi. Masih Nur Hadi, masih jauh melayang di atas mister gawang Kurnia Mega. Iya, mulai terlihat apa yang diinginkan oleh Coach Junaidi untuk meningkatkan dan memberikan tekanan terhadap lini belakang Arema. Terlihat jelas bahwa Nur Hadi mulai keluar melakukan beberapa syuting walaupun belum memperkecil ketertinggalannya. Ya, kita melihat ya bahwa serangkaian syuting yang dilakukan oleh para pemain Jepara dari luar kotak penalti. Pemain yang baru saja masuk, Ahmad Bustomi, menggantikan Roni Firmansyah. Sebuah tendangan langsung. Pada 4 pertemuan sebelumnya antara kedua tim, belum sekalipun Persijap Jepara meraih kemenangan atas Arema Indonesia. Kembali serangan Persijap melalui Isdianto. Crossing Isdianto, Pablo Francis yang dituju, Nur Hadi ada di situ. Terlepas bola. Masih terus mencari celah pemain-pemain Persijap. Kembali ke Pablo Francis. Masih Pablo, dibayang-bayang dengan ketat oleh Jalaluddin Main. Ada Pierre Njaka, terjatuh Pablo, bukan pelanggaran. Fahrudin. Serangan balik Arema cukup baik. Wow. Lagi-lagi asisten wasit 2, Edi Permana, mengangkat tanda offside. Bung Yeyen. Ya, saya melihat ada sedikit keterlambatan ataukah pada saat bola dikirim Noh Alamsyah apakah sudah berada di posisi yang offside. Lagi-lagi terjadi benturan antara Alamsyah dan juga Evaldo Silva. Semakin memanas tensi pertandingan sore ini. Tuan rumah tertinggal 0-1 dari Arema Indonesia. Ya, kita melihat di sini bagaimana Noh Alamsyah yang tampaknya memang ada sedikit dorongan kepada Catur Rintang. Ya, kita melihat di sini sehingga Catur terjatuh. Baiton Tiatma lebar ke kiri kali ini. Isdianto, Nur Hadi, pelanggaran Roman Carmelo, kembali kartu kuning
dari saku wasit Jerry Eli terhadap Roman Camelo. Iya, derasnya aliran serangan yang dilakukan kubu Persijap Jepara terlihat. Gencarnya serangan ini membuat pasukan Arema agak sedikit panik dan berusaha menghentikan dengan cara-cara yang sedikit keras, sehingga Roman Camelo menghadang Nur Hadi dengan menutup. Indonesia menghasilkan tendangan bebas bagi Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Evaldo Silva masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Cukup baik penampilan Kurnia Mega kali ini. Ya, kita melihat bagaimana Kurnia Mega kembali memberikan jawaban kepada manajemen Arema Indonesia bahwa meskipun ia adalah pilihan kedua, namun ia selalu tendangan jarak jauh yang sangat baik. Nur Hadi, sayang sekali, lagi-lagi gagal. Pemain Persijap Jepara menembus gawang Kurnia Mega. Salah pengertian antara Nur Hadi dan Paiton Tiatma. Jalaluddin play atau Jalaluddin main. Kembali Pablo Francis, masih Pablo. Terjatuh Pablo. Bukan pelanggaran bagi wasit Jerry Eli. Isdianto. Lagi-lagi salah dari Isdianto. Ya, ini jelas sekali kita melihat di sini Isdianto tidak ada motif untuk mengambil bola. Menarik untuk melihat apakah keputusan wasit di sini. Kita melihat setelah kehilangan bola, ia justru mencocor bola tersebut terhadap salah satu pemain Arema Indonesia. Kita melihat bagaimana reaksi yang cukup emosional dari Junior, Sergio Junior. Ya, Main yang berasal dari Brasil ini. memang ini adalah situasi yang sangat berat bagi kubu tuan rumah. Ya. Sehingga kita melihat permainan agresif di lini belakang yang ditunjukkan Arema Indonesia justru memancing mereka. Kita melihat di sini bagaimana Isdianto tidak memiliki inisiatif sama sekali untuk mengambil bola dan menerjang seorang Ahmad Bustomi. Wajar jika Bustomi Masih tertinggal Laskar Kalinyamat dari Singoedan 0-1. Melalui gol yang diciptakan oleh Nur Alamsyah pada menit ke-39 melalui tendangan penalti. Isdianto, Pablo Francis, sebuah tendangan spekulasi Pablo Francis masih melayang sedikit di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Iya, kembali tendangan-tendangan jarak jauh yang keluar dari pemain-pemain Persijap Jepara yang mengalami kebuntuan untuk bisa masuk ke dalam kotak Pra adalah tentunya mengoptimalkan lini kedua mereka juga. Muhammad Ridwan, cepat Muhammad Ridwan, cukup cantik Muhammad Ridwan. Berusaha melewati barisan pertahanan dan sebuah tendangan spekulasi baru saja dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Main dan sebuah kans tentunya bagi Persijap Jepara. Ini adalah posisi yang ideal tentunya bagi seorang Evaldo Silva yang kerap kali naik ke depan. Paiton Tiatma crossing masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Fahrudin, serangan balik Arema Indonesia terlalu deras. Nuh Alamsyah. Muhammad Ridwan. Masih Ridwan. Roman Camelo terlepas. Nuh Alamsyah ada di depan. Nuh Alamsyah. Sayang sekali. Sebuah kesempatan ataupun peluang emas yang sangat terbuka bagi Muhammad Ridwan. Ya, kita melihat di sini ini adalah sebuah peluang emas bagi Arema Indonesia untuk melihat di sini tampaknya Paiton yang mencoba melambungkan bola. Masih bisa dipatahkan oleh Janka. Dan ya, Nur Hadi, sayang sekali. Bola yang tampaknya salah kontrol dari Nur Hadi.
kembali menggagalkan peluang bagi Persijap. Serangan balik Arema Indonesia. Kayak diri seperti kubu Arema Indonesia, sehingga kita melihat tiap kali mereka menyerang ke depan, belum ada sebuah gerakan-gerakan yang eksplisit yang memudahkan mereka untuk mencetak gol, sehingga mereka kerap kali hanya melakukan shooting dari jarak-jarak jauh yang juga memudahkan penjaga gawang Kurnia Mega. Tendangan pojok Arema Indonesia. Masih bisa dihalau oleh Valdo Silva. Paiton Tiatma. Masih konsisten para pemain Jepara untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Isdianto. Pablo Francis juga terlepas. Roman Camelo offside. Jelas berada pada posisi offside. Ya, mencoba memainkan pertahanan yang rapat di pertahanan di akhir-akhir babak kedua ini, saya pikir satu hal yang wajar. Pelanggaran kali ini tampaknya dilakukan terhadap Bona Simanjuntak. Ya, Bona Tony juga Tanata. Ya, Bona juga sejak dimasukkan oleh Coach Junaidi memberikan kontribusi yang positif. Kita melihat kerap kali pergerakannya menyulitkan pemain belakang Arema, dan ini kali juga ia memaksa Jalaluddin main, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya. Kita nantikan, masih tersisa 4 menit di babak kedua. Ini dia sebuah situasi yang membahayakan penjaga gawang Kurnia Mega. Ya. Bersiap-siap. Paiton Tiatma ke tiang jauh. Masih ditangkap dengan sangat baik oleh Kurnia Mega. Cukup baik, Bung. Keluar dari sarangnya, Kurnia Mega bisa mengantisipasi tendangan dilakukan oleh Paiton dan mengamankan gawang dari Arema Indonesia. Satu keunggulan yang dimiliki oleh Arema pada musim ini adalah level antara penjaga Valdo Silva. Lebar ke kiri, ada Isdianto di situ. Pablo Francis yang dituju. Masih Pablo Francis. Oh, Pablo Francis. Ya. Sayang sekali. Luar biasa penetrasi yang dilakukan oleh seorang Pablo Francis. Ya, kita melihat lebih dari luar biasa tampaknya. Kita melihat Pablo Francis yang mengocek dan mengoyak lini pertahanan Arema Indonesia. Namun kembali kita melihat ia tidak mampu menemui target. Kita melihat bagaimana Pablo Francis berinisiatif melakukan pergerakan akhir dari eksekusi Paiton Tiatma. Paiton Tiatma ke tiang jauh. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Masih ada Nur Hadi. Kali ini kembali kandas. Ya, dan bola hanya dibuang begitu saja. Ya, dan akhirnya 0-1 kedudukan akhir, keunggulan bagi Arema Indonesia sekaligus menjadi rekor tak terkalahkan di musim ini. Persijap Jepara takluk di kandang sendiri menjadi 0-1. Gol satu-satunya diciptakan oleh Noh.